Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syazali. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, saya akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tata cara memandikan jenazah, ada baiknya kita mengetahui apa itu jenazah. Jenazah adalah mayat atau jasad yang telah meninggal. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Lantas, sebagai seorang muslim, apakah kita memiliki kewajiban? Tentu. Jadi, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang meninggal ialah ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafan jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Lalu, adapun syarat-syarat jenazah yang boleh dimandikan ada 4. Yang pertama, seorang muslim. Yang kedua, ada sebagian tubuh yang bisa dimandikan. Yang ketiga, ialah bukan bayi yang baru lahir dalam keadaan meninggal. Dan yang keempat, ialah bukan mati syahid. Lalu, adapun syarat-syarat orang yang memandikan jenazah juga ada 4. Yang pertama ialah muslim, baligh, dan berakal. Yang kedua, jujur dan saleh. Dan yang ketiga, memiliki niat untuk memandikan jenazah. Dan yang keempat, dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum memandikan jenazah. Lalu setelah itu, apakah setiap orang bisa memandikan jenazah? Jadi, ada syarat. Jadi ada 3 hal orang-orang yang bisa memandikan jenazah apabila jenazahnya laki-laki. Yang pertama, orang yang diwasiatkan. Yang kedua, kakek, ayah, atau keluarga pihak laki-laki yang terdekat. Yang ketiga ialah muhrim dan istri. Lalu, bagaimana dengan jenazah perempuan? Juga ada 3. Yang pertama, ibunya dan neneknya. Yang kedua, pihak keluarga pihak dari perempuan yang terdekat. Dan yang ketiga, suaminya. Lalu yang selanjutnya ialah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, tempat memandikan. Jadi tempat memandikan jenazah usahakan memakai meja yang berlubang agar air dan kotoran dari jenazah dapat mengalir. Lalu yang kedua ialah ember untuk wadah air. Lalu yang ketiga ialah air, boleh menggunakan langsung dari selang atau menggunakan ember tadi. Lalu yang keempat, gayung. Yang kelima, kapas. Yang keenam, cotton bud. Cotton bud digunakan untuk membersihkan lubang telinga, hidung, dan lubang lainnya. Lalu yang ketujuh ialah kapur barus. Nah, kapur barus harus dihaluskan terlebih dahulu, lalu dicampurkan dengan air. Lalu yang ke-8 ialah daun bidara atau boleh juga jeruk purut. Jeruk purutnya harus diparut dulu, lalu bisa langsung dicampurkan dengan air. Lalu yang ke-9 ialah kain penutup. Dan ketika memandikan jenazah, aurat dari jenazah tidak boleh terlihat, jadi menggunakan kain penutup. Lalu yang ke-10 ialah handuk atau lap yang digunakan setelah proses memandikan jenazah selesai. Lalu yang ke-12 ialah sampo. Lalu yang ke-13 ialah sabun batang atau lebih baik menggunakan sabun yang cair. Lalu selanjutnya ialah masker. Masker harus digunakan oleh orang yang memandikan jenazah. Lalu yang ke-15 ialah celemek. Celemek juga harus sangat digunakan agar kotoran dari jenazah tidak terkena langsung kepada pakaian dari orang yang memandikan. Lalu yang ke-16 ialah harus menggunakan sarung tangan. Lalu yang terakhir ialah harus ada tong sampah agar mudah ketika barang-barang yang sudah terpakai langsung dibuang. Baiklah, kita tiba di bagian tata cara memandikan jenazah.
Yang harus kita perhatikan ialah kita harus menggunakan sarung tangan. Sebaiknya menggunakan sarung tangan medis. Lalu berikutnya adalah menggunakan masker, dan berikutnya menggunakan celemek. Lalu langkah berikutnya ialah kita harus menyiapkan air dan air cover barus. Lalu kita juga harus menyiapkan sabunnya, lalu dan juga sampunya serta bahan-bahan yang lainnya. Lalu langkah pertamanya ialah kita harus mengistinjakan jenazahnya terlebih dahulu. Saya buka masker ya, karena cahayanya. Kita istinjakan dengan cara kita tidak boleh melihat aurat jenazahnya, dan kita harus menggunakan sarung tangan karena tidak boleh menyentuh aurat jenazah secara langsung. Cara membersihkannya dengan seperti ini, digosok-gosokkan secara pelan-pelan dengan air tetap mengalir, tetap disiram air. Lalu kita agak dudukkan dan miringkan posisi jenazahnya untuk membersihkan area duburnya. Seperti ini, seperti gosok-gosokkan pelan-pelan dibersihkan. Lalu setelah itu dengan air, sambil air mengalir ya, tetap. Lalu setelah itu kita membersihkan area lubang hidung, lubang telinga, gigi, serta di tempat lainnya menggunakan cotton bud. Bersihkan area lubang hidungnya, lubang telinganya menggunakan cotton bud. Dibersihkan. Lalu di sela-sela giginya dibersihkan. Lalu di celah ketiaknya juga dibersihkan. Di sela jari tangannya juga dibersihkan. Lalu di sela jari kakinya juga dibersihkan. Lalu setelah itu gunakan kapas untuk membersihkan wajahnya secara pelan-pelan. Dalam memandikan jenazah harus secara pelan-pelan, tidak boleh secara kasar atau terburu-buru. Lalu langkah berikutnya ialah kita basuh dulu, kita siram dengan air sabun. Lalu setelah itu kita bacakan niat untuk jenazah laki-laki. Niatnya yaitu nawaitu wusla bihaza maiti lillahi ta'ala. Lalu apabila jenazahnya perempuan, niatnya yaitu nawaitu wusla bihaza maitati lillahi ta'ala. Setelah itu kita siram dari ujung kepala, dari pangkal kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali. Pelan-pelan ya. Lalu setelah itu kita siram lagi dari bagian sebelah kanan sebanyak 3 kali juga. Lalu setelah bagian kanan kita siram bagian kirinya sebanyak 3 kali. Lalu setelah disiram dari kanan dan sebelah kiri sebanyak 3 kali, kemudian kita miringkan jenazahnya ke sebelah kanan agar bisa membersihkan langsung sebelah kirinya. Membersihkan secara pelan-pelan. Lalu kita miringkan jenazahnya ke sebelah kiri dan sebelah kanannya. Lalu setelah itu kita siram sekali lagi dari ujung kepala hingga ujung kaki sebanyak 3 kali.
beli sabun dan sampo. Kita beli sabun. Lalu dengan air tetap mengalir sambil mengalir. Lalu kita belikan sampo juga. Di kepalanya. Dengan air tetap sambil mengalir. Nah, untuk memandikan jenazah minimal harus maksimal harus 4 orang. Lalu langkah berikutnya ialah kita basuh dulu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu kita gunakan air yang telah dicampur dengan kapur barus, daun bidara, dan jeruk purut dan siramkan kepada jenazah. Berarti ada 3 air ya yang disiramkan. Lalu yang berikutnya ialah kita mewudukkan jenazah. Lalu mewudukkan jenazah dengan niat untuk jenazah laki-laki, yaitu niatnya nawaitu wudu'a lihaza mayiti lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah perempuan nawaitu wudu'a lihazihi mayitati lillahi ta'ala. Lalu kita wudukkan wajahnya dulu. Lalu kita wudukkan tangannya. Dari ujung jari sampai ke siku. Dari sebelah kanan dulu ya. Lalu setelah tangan yaitu rambut kita wudukkan pelan-pelan. Lalu setelah kepala kita wudukkan telinganya secara pelan-pelan. Lalu setelah itu kita wudukkan kakinya sebelah kanan. Setelah diwudukkan, kita mengganti kain penutup jenazah karena ini sudah basah. Dan mengganti kainnya itu kita tidak boleh memperlihatkan aurat jenazah. Jadi seperti ini. Lalu kain basahnya ditarik, tidak boleh menunjukkan auratnya. Setelah kita ganti kainnya dengan kain yang kering. Baiklah, itulah tata cara memandikan jenazah. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah serta tata cara yang keliru. Saya Anissa Syazali. Untuk tata cara berikutnya yaitu mengkafani jenazah akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka
kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm, yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah, kemudian letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Selanjutnya, ada tata cara untuk mensolati jenazah. Sebelum itu, ada rukun salat jenazah yang harus kita ketahui. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri dengan mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, mengangkat tangan saat takbir pertama. Yang kelima, membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca salawat Nabi. Yang ketujuh, berdoa untuk jenazah. Dan 8, salam. Tata cara salat jenazah untuk perempuan: posisi imam pada searah tali pusar, sedangkan makmum berada di belakang imam dengan urutan makmum laki-laki dewasa, kemudian perempuan dewasa, sedangkan jumlah stafnya kalau bisa ganjil. Syarat sah salat jenazah terdiri dari 6. Yang pertama, seorang muslim. Yang kedua, dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Yang ketiga, menutup aurat seperti melakukan salat lainnya. Keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, jenazah yang disalati beragama Islam, tentu wajib. Yang keenam, jenazah yang akan disalati telah dalam keadaan bersih dan suci atau sudah dimandikan. Selanjutnya ada pembacaan niat salat jenazah. Untuk yang laki-laki, sholli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, usolli hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatai ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, melakukan takbir pertama diikuti dengan Al-Fatihah. Yang ketiga atau yang selanjutnya, melakukan takbir kedua diikuti dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fi amani inna hamidum majid. Selanjutnya ada doa pada takbir yang ketiga. Bagi kaum jenazah laki-laki, Allahumma firlahu warahmu wa'afini wa'fu anhu. Sedangkan perempuan,
Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Selanjutnya, melakukan takbir keempat diikuti dengan membaca doa. Bagi jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Sedangkan yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Yang terakhir yaitu mengucapkan salam. Setelah membaca doa pada takbir keempat, kemudian diakhiri dengan pengucapan salam sambil menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Adalah tata cara menguburkan jenazah. Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam membuat lubang kubur sesuai syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama, lubang harus dalam. Menurut ajaran Islam, keadaan lubang kubur orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Kemudian lebar dengan ukuran 1 zirah atau 1 hasta lebih 1 jangkal, setara 50 cm. Galilah lubang di tanah yang kuat dan lapang. Ketika jenazah mulai membusuk, bau jasadnya tidak tercium oleh binatang pemakai bangkai, serta aman dari akibat longsor arilan hujan. Selanjutnya, bentuk lubang. Tahap tata cara menguburkan jenazah dengan memperhatikan bentuk lubang kuburnya. Buatlah panjang yang cukup untuk jenazah, tentu melebihi tinggi badannya. Apabila tanahnya keras, disunahkan untuk membuat liang lahat di dalam lubang kubur. Liang lahat ialah lubang yang didapat di dinding kubur sebelah kiblat, seukuran yang cukup untuk meletakkan jenazah. Selanjutnya, waktu penguburan jenazah. Mengenai waktu penguburan jenazah perlu diperhatikan pula, karena bisa berdampak pada proses pemakaman serta ketersediaan warga yang membantu penguburkan. Beberapa waktu yang sebaiknya dihindari ketika menguburkan jenazah. Yang pertama, matahari terbit hingga naik. Yang kedua, matahari berada di tengah-tengah. Yang ketiga, matahari hampir terbenam atau benar-benar tenggelam. Selanjutnya, adab membawa dan mengiringi jenazah. Yang pertama, mengiringi dengan khusyuk. Ketika mengiringi jenazah ke pemakaman, sebaiknya dilakukan dengan khusyuk dan khidmat, tidak selingi dengan bercanda. Sebagai hari terakhir bagi keluarga, kerabat, tetangga, serta teman mendampingi jenazah menuju peristirahatan terakhirnya. Selain menjaga ucapan duniawi yang kurang penting, sebaiknya memperbanyak salawat Nabi dan memikirkan tentang kematian. Yang kedua, ada pengiring jenazah. Apabila diiringi dengan berjalan kaki, maka berjalanlah di sekitar keranda. Sementara ketika mengiringi jenazah dengan kendaraan, tentunya mobil jenazah berada paling depan diikuti rombongan yang lain. Ketika ada kendaraan lain yang hendak lewat, sebaiknya mendahulukan iringan jenazah untuk lewat terlebih dahulu. Selanjutnya ada adab masuk kuburan. Para pelayat dan mengiring jenazah tidak dianjurkan untuk duduk sebelum jenazah diturunkan dari para pembawanya. Adab selanjutnya membaca salam seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya ahlad diyar min al-mukimin wa muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nasulullahi lana walakum afiyah. Selanjutnya memasukkan jenazah ke lubang kubur. Bagi jenazah perempuan, dikhususkan untuk membentangkan kain di atas lubang kubur. Ketika memasukkan jenazah ke dalam lubang, yang melakukan sebaiknya 2 atau 3 orang laki-laki yang paling dekat dengan keluarga jenazah semasa hidupnya. Selain itu, orang-orang yang memasukkan jenazah diusahakan oleh mereka yang ketika malam harinya tidak junub. Cara sesuai sunnah Rasulullah seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Selanjutnya, posisi jenazah. Posisi jenazah di dalam lubang kubur wajib dimiringkan ke sebelah kanan atau menghadap arah kiblat. Jika jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat namun terlanjur di urung tanah, maka harus menggali lagi dan menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Setelah jenazah diletakkan secara perlahan di dasar lubang,
Disunahkan untuk melepas ikatan talinya, dimulai dari kepala dan membuka kain, pipi serta jari-jari kaki harus menempel pada tanah. Selanjutnya ada tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat. Yang pertama, memperdalam lubang kubur supaya tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh binatang pemakan bangkai. Yang kedua, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu atau semacamnya dengan posisi agak miring supaya jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Yang ketiga, kemudian di atasnya ditaruh semacam bata posisi mendatar untuk menahan tanah timbunan sehingga tidak mengenai jenazah langsung. Khusus kondisi tanah gembur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, meletakkan jenazah dengan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan jika di Indonesia. Yang kelima, letakkan jenazah posisi miring ke kanan menghadap kiblat dengan memopang tubuh menggunakan batu atau papan kayu supaya jenazah tidak kembali terlentang. Yang keenam, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Pipi menempel langsung ke tanah. Yang ketujuh, ketika memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya, dianjurkan membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedelapan, khusus jenazah perempuan, disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Yang kesembilan, jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Dan yang terakhir, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali ke arah kepala mayit, lalu kemudian ditumbuhi tanah. Yang ke-11, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah.